Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya ya, seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita akan bikin tutorial sahabatku ya. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat orang lain atau adik-adik kita calon operator atau supir baru sahabatku ya. Caranya bawa DT Hino kalau turun gunung bagaimana sih tekniknya? Seumpama mundur turun gunung bagaimana tekniknya sahabat ya? Ini saya berbagi tutorial sedikit yang saya mengerti ya, yang saya tahu, yang saya sering pergunakan bila saya dalam keadaan darurat sahabat ya. Seumpama DT saya amblas di tengah tanjakan. Pakai dobol, pakai diplok, pakai gigi setengah, gigi C, senjata andalannya DT Hino tetap juga tidak bisa tembus. Jadi caranya kita mundur sahabat ya, dari atas pendakian ada tekniknya sahabat ya. Jadi kita berbagi ilmu sedikit untuk saudara-saudara kita atau adik-adik kita yang calon operator, calon supir ya, supir-supir baru yang mau bergabung di dunia tambang. Karena ini sahabat perlu ditahu. Kenapa saya bilang? Kalau kita sebagai driver, segala apapun resiko harus kita kendalikan sahabatku ya. Harus kita kendalikan. Seperti itu. Jadi kita harus tahu tekniknya, caranya bagaimana sih kita memundurkan dump truck Hino turun gunung dengan mundur dengan beban muatan yang full. Nah, seperti ini ya. Kita bikin tutorialnya sahabat. Oke sahabatku. Kita pantau dulu turunannya sebelum kita turun. Karena ini kita mau turun mundur ya. Turun mundur ke turunan pendakian ya. Dengan muatan beban sahabat ya. Oke, kita lihat dulu. Ini turunannya. Dilihat, ini kita di puncak sahabat ya, di puncak gunung ya. Seperti apa caranya kita mundur turun gunung ya. Oke sahabat, jadi kita mundur turun pas di bawah nanti sahabat, kita belok ke kiri turun sampai ke bawah sana di kolam lubang hitam ya. Sahabat ya, ini turunan panjang di bawah jurang ya, sana tebing batu bara. Oke sahabatku, di atas sini disposal ya, disposal tambang, karena sementara ini kita masih mengobe ya, batu bara belum terbuka semua sahabat. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih caranya? Jadi tekniknya sahabat, kita setel dulu ini ya, kasih naik sedikit RPM, kita injakan sedikit. Kita setel dulu nih ya, kita setel dulu engine-nya sedikit, kasih naik. Nah, setelah engine-nya naik sedikit sahabat ya, nah, setelah naik engine-nya, kita ini beban muatan ya, ada muatannya tanah kriston ya, mungkin sekitar 20 ton ini berat ini sahabat ya, tanah kriston. Sekarang kita menggunakan speed C ya sahabat ya. Oke, kita masuk. Oke, minta maaf salah ngomong tadi. Kita masukkan gigi mundur ya, speed mundur ya sahabat ya. Oke, nah sebelum kita mundur sahabat, kita lepas parking brake. Nah itu dia, ini sedang mundur kita ya. Lihat posisi kita mundur turun gunung sahabat ya. Jadi kita sebagai supir itu harus bisa mundur di turunan, harus juga bisa nanjak sahabat ya. Kita harus serba bisa ya. Nah ini kita sudah mundur, diperhatikan sahabat ya. Nah ini kita mundur. Nah kita pantau dari kaca spion. Nah ini kita mundur sahabat, kita pantau dari kaca spion ya. Nah di depan sudah jauh.
Jadi kita bantu exhaust bisa juga sahabat, bantu exhaust. Nah, kita bisa bantu exhaust dan juga kita bisa bantu rem turun, dan juga bisa kita bantu parking brake sahabat ya. Kita bantu parking brake bisa juga ya. Jadi parking brake bisa juga digunakan sahabat ya. Rem kaki juga bisa digunakan membantu turun gunung ya dengan muatan berat. Nah, parking brake juga bisa seperti ini sahabat ya. Nah, kalau laju kita bantu parking brake. Gitu sahabat ya. Jadi kalau mundurnya terlalu laju, kita bisa bantu rem kaki. Kita juga bisa bantu pakai exhaust brake. Jadi ada 3 cara sahabat ya. Kita bisa bantu exhaust brake turun gunung, dan juga kita bisa bantu pakai apa tadi? Pakai parking brake, exhaust brake, pakai rem kaki bisa juga sahabat ya. Ini belok ini. Ini turun gunungnya, ini belok sahabat ya. Nah, begitu. Jadi kalau kita menggunakan atret mundur dari tanjakan sahabat, aman. Ini belokan ini. Kita belok ke kiri ya. Kita pantau. Belok ke kiri sahabat. Nah, kita belok kiri mundurnya. Nah, ini tuh tanjakannya, kita belok kiri sahabat ya. Nah, kita belok kiri sampai ke bawah sahabat ya. Nah, ini dia jalannya sahabat ya. Nah, kita belok kiri ya. Kita belok kiri mundur nih sahabat. Nah, itu dia. Kita bantu rem kaki aja. Bantu rem kaki. Kalau masih laju rem kaki, kita bantu pakai parking brake. Ini terjal ini sahabat ya. Dengan muatan berat, terjal. Nah, ini dia sahabat. Nah, itu kita juga bisa berhenti. Jadi kita bisa menggunakan rem sahabat. Nah, kita bisa menggunakan rem, kita bisa turun di bawah sahabat ya. Nah, jadi kita masukkan atret. Nah, turun gunung bantu exhaust juga bisa. Nah, itu dia. Tetap dia mundur sahabat, tidak akan meluncur ya. Tidak akan meluncur. Nah, itu dia sahabat. Jadi caranya gitu sahabat ya. Nah, ini di atas ya, pendakian. Kita belok di bawah jurang. Yuk kita naikkan kembali. Kalau naik sahabat, kita menggunakan satu aja sudah cukup. Parking brake dilepas, kita gas. Nah, seperti itu sahabat. Cara menurunkan DT Hino dari tanjakan mundur ke bawah dengan muatan berat. Ada 3 cara bisa dipakai sahabat ya. Kita bisa menggunakan bantuan rem kaki atau exhaust brake dan parking brake. Kalau mundur di tanjakan sahabat ya, mundur dengan muatan beban berat. Ini dia. Ini kita maju nih, naik ini sahabat. Ini saya menggunakan speed 1 nih mendaki ini karena muatannya ada 20 ton ini, muat tanah ya. Itu sahabat ya. Ini sudah kita mendaki. Ini saya menggunakan speed 1 ini sahabat ya. Kalau dia tidak bisa naik lagi speed 1, kita menggunakan lagi speed C, gear setengah. Nah gitu, nggak bisa lagi, masih ada lagi di bloknya. Nah itu dia sahabat. Kalau kita mundur itu ada 3 bantuan juga sahabat ya. Kalau kita mundur dengan muatan beban berat, kita tidak bisa panik. Kalau mundur tanjakan itu nggak bisa kita panik sahabat, mikirkan muatan berat itu. Cuma kita harus fokus pikirkan bagaimana caranya saya bisa menyelamatkan turun ke bawah turunan gunung agar tidak meluncur. Nah itu dia sahabat ya. Tekniknya begitu sahabat. Ini dia tadi ya. Sekarang kita sudah di posisi kembali tadi naik. Tadinya kita mundur turun. Jadi kita sebagai supir DT Hino sahabat, kalau mahir maju, kita harus mahir juga mundur sahabat ya. Jadi maju mundur itu harus sama, harus seimbang ya. Jangan bisa maju mundurnya belok-belok kayak seperti ular sahabat ya. Seperti ini tadi contohnya saya mundur
mundur ke turun gunung ke bawah, naik juga sama. Nah, begitu caranya kalau kita sebagai supir DT Hino ya, sahabat ya, supir-supir tambang harus mahir mundur, harus mahir mendaki, sahabat ya. Nah, itu dia. Kita matikan engine dulu. Itu begitu tekniknya, sahabat ya. Jadi cara kerjanya kita turun gunung, kita bisa bantuan pakai brake, ditarik pelan-pelan. Kita juga bisa menggunakan rem kaki, sahabat ya. Kita juga bisa bantuan rem kaki. Bisa juga kita menggunakan exhaust brake. Dengan tadi engine-nya kita setel sedikit, sahabat ya. Engine-nya ini kasih tinggi sedikit supaya tidak mati, sahabatku ya. Oke, perkenalkan diri dulu. Ini saya seperti biasa. Semoga konten-konten ini bermanfaat buat operator pemula ya, sahabatku. Oke, sahabatku semua, semoga konten-konten ini bisa membantu adik-adik kita yang kepingin belajar nyopir bawa DT Hino 10 roda ya, atau Hino 500 ya. Jadi kalau kita bekerja di tambang, sahabatku, memang pekerjaannya ekstrim. Tapi kalau sudah tahu bawa DT Hino, jangan ragu-ragu, sahabat ya. Jadi ilmunya tadi saya bagi-bagi kepada Anda. Semoga bermanfaat ya. Bagi untuk operator pemula aja, sahabat. Kalau orang yang sudah bisa pasti mengerti, sahabat ya. Yang sudah senior dari saya juga baru belajar juga, sahabat ya. Oke, semoga cukup sampai di sini ya, sahabatku semua. Kita akhiri. Kalau ada kata-kata saya yang salah tadi, sahabatku semua ya, mohon dimaafkan. Ada yang menyinggung perasaan Anda, karena kami manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Oke, sahabatku semua, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.